Salah satu kebiasaan ahlul bid'ah adalah merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena pada faktanya mereka seringkali menganggap ada suatu amalan atau suatu ibadah yang ini lebih baik menurut mereka daripada amalan atau ibadah yang sudah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyadu billah. Contohnya apa? Contohnya amalan setelah sholat fardu. Setelah sholat wajib ada amalan apa? Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan apa kepada kita? Ternyata Nabi SAW setelah sholat wajib langsung berzikir dengan zikir-zikir muqayyad yang sudah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung beliau setelah mengimami menghadap ke jamaah dan langsung berzikir tanpa menyela dengan ibadah lainnya, ibadah apapun itu. Jadi, amalan yang terbaik setelah sholat fardu adalah zikir. Itu, tanpa disela dengan ibadah apapun yang lainnya. Tapi mereka menjadikan tandingan ibadah yang lainnya yang menurut mereka lebih baik daripada langsung berzikir seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu salaman dulu. Jadi setelah sholat fardu, setelah salam selesai, mereka salam-salaman. Imamnya pun begitu kadang, langsung salam-salaman kepada makmumnya yang lain. Wal'iyadu-billah. Padahal yang terbaik mereka berzikir terlebih dahulu. Setelah zikir boleh nggak salaman? Silakan. Setelah zikir mau salaman, mau ngaji, mau sholat sunnah, mau ngapain, bebas. Yang penting setelah sholat zikir dulu, karena itu amalan terbaik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu statement Ustadz Wahabi muda yang menuduh orang yang berbeda paham dengan dia sebagai orang yang merasa lebih baik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana cuplikan video yang kami tampilkan di depan tadi. Maka tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama, bahwa Ustadz Wahabi muda ini merasa mewakili Nabi, merasa menjadi wakil Nabi. Sehingga jika ada orang yang berbeda paham dengan dia, dianggap menentang Nabi. Bukan menentang dia, tapi oleh dia itu dianggap dan dituduh sebagai penentang Nabi. Walaupun masalahnya itu dalam masalah furu agama atau cabang agama. Jika berbeda pendapat dengan Ustadz Wahabi muda ini, maka dianggap sebagai penentang Nabi. Contoh misalnya salaman setelah salam dari sholat fardu. Menurut Ustadz Wahabi ini, hal tersebut adalah bid'ah dan orang yang melakukannya oleh dia dituduh sebagai orang yang merasa lebih baik dari Nabi. Padahal kalau kita membaca kitab-kitab para ulama yang membolehkan salaman atau musafahah setelah sholat fardu, itu bukan ulama kaleng-kaleng. Ada diantaranya adalah Sultanul Ulama, rajanya ulama di masanya, yaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau mengatakan mubah, termasuk bid'ah yang mubah salaman setelah sholat subuh. Kemudian tanggapan yang kedua dari kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ustadz Wahabi muda ini mewajibkan amalan yang oleh Nabi itu tidak diwajibkan. Misalnya Ustadz Wahabi muda ini mengatakan bahwa seharusnya itu setelah salam dari sholat membaca dzikir sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut Ustadz Wahabi ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan seperti ini, maka melakukan bid'ah. Nah, padahal menurut para ulama salaf, berzikir setelah sholat itu nggak wajib. Itu hanya amalan sunnah yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak disiksa. Lah, orang ini mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Nabi. Ini nggak bahaya tak? Mestinya yang perlu disadari dan difahami bahwa setelah salam dari sholat fardu itu berarti ritual sholat sudah selesai.
ketika selesai salam itu ya orang boleh melakukan apa saja, yang penting tidak melanggar syariat. Boleh main HP, boleh langsung ke kamar mandi, boleh langsung keluar dari masjid, boleh langsung bekerja, asalkan selesai salam dari sholat fardu. Nah, mengenai berzikir itu adalah amalan yang disunnahkan, dengan artian jika melakukannya maka mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan itu yang gak disiksa. Nah, mungkin nanti yang akan menjadi pembahasan adalah mana yang lebih utama, apakah membaca zikir yang warid, artinya membaca zikir yang memang dibaca oleh Rasulullah setelah sholat, atau membaca zikir-zikir yang lain yang masih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian jawaban yang ketiga adalah bahwa Ustadz Wahabi muda ini menuduh Ibnu Taimiyah, salah satu ulama panutan Wahabi, itu bahwa Ibnu Taimiyah merasa lebih baik dari Nabi. Karena kata Ustadz Wahabi muda ini, setelah sholat itu seharusnya berzikir sebagaimana zikir Nabi. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah malah membaca surat Al-Fatihah, bukan membaca zikir sebagaimana zikir Nabi, malah baca surat Al-Fatihah. Kalau kita menggunakan logika dan konsep bid'ah Wahabi, yang mana Wahabi mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, berarti bid'ah, sesat, masuk neraka. Berarti Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Wahabi, itu adalah berbuat bid'ah karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak dicontohkan oleh Nabi, yaitu membaca surat Al-Fatihah setelah sholat subuh. Penjelasan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah yang berupa membaca surat Al-Fatihah setelah sholat subuh itu bisa kita lihat di dalam kitab Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah karya Al-Hafidz Umar bin Ali Al-Bazzar pada pasal yang keempat fi dzikri ta'abbudihi, menjelaskan tentang ibadah Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan seperti ini. Wa kana qad araftu adatahu, dan aku mengetahui dan aku tahu kebiasaan Syekh Ibnu Taimiyah, la yukallimuhu ahadun bighairu daruratin ba'da salatil fajr. Tidak berbicara dengannya seorang pun tanpa ada paksaan setelah sholat fajar. Fala yazalu fid dzikri yusmi'u nafsahu. Maka Syekh Ibnu Taimiyah setelah sholat subuh itu selalu berzikir, di mana zikir itu hanya didengar oleh dirinya sendiri. Wa rubbama yusmi'u dzikrahu man ila janibihi. Kadang zikir Syekh Ibnu Taimiyah itu diperdengarkan kepada orang yang ada di samping Syekh Ibnu Taimiyah. Ma'aqani fi khilali dzalika yukthiru min taqlibi basarihi nahwas sama. Di tengah-tengah itu Syekh Ibnu Taimiyah juga mengangkat pandangannya ke langit. Hakadza da'buhu hatta tartafi asy-syamsu, dan seperti inilah kebiasaan Syekh Ibnu Taimiyah sehingga matahari itu menjadi meninggi. Kemudian penulis kitab ini mengatakan seperti ini. Wa kuntu asma'u ma yatlu wa ma yadhkuru hina idin. Pernah satu ketika aku mendengar apa yang dibaca oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan apa yang dizikirkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Fara'aituhu yaqra'ul Fatihah wa yukarriruha. Aku melihatnya Syekh Ibnu Taimiyah itu membaca surah Al-Fatihah dan diulang-ulang. Wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, dan menghabiskan waktu itu semuanya. A'ni minal fajri ila irtifa'is syamsi fi takriri tilawatiha. Maksudnya adalah dari selesai sholat subuh hingga tingginya matahari, Syekh Ibnu Taimiyah itu selalu mengulang-ulang surat Al-Fatihah setelah sholat subuh. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa Syekh Ibnu Taimiyah memahami konsep bid'ah itu ternyata tidak sama dengan faham Wahabi tentang bid'ah. Kalau menurut Wahabi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, ternyata Syekh Ibnu Taimiyah tidak berpendapat seperti itu. Syekh Ibnu Taimiyah misalnya di dalam masalah zikir setelah sholat, berzikir seperti
berarti yang dibaca oleh Nabi itu ya sunnah. Kalau dilakukan berarti mendapatkan pahala. Tapi melakukan sebuah amalan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Nabi, hanya saja tidak melanggar perintah Nabi, tidak melanggar perintah syariat, bahkan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan anjuran Nabi. Misalnya amalan membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini Syekh Ibnu Taimiyah tidak menganggapnya bid'ah. Bahkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dilakukan, yaitu mengamalkan membaca surat Al-Fatihah dan diulang-ulang setelah sholat subuh. Dan oleh Syekh Ibnu Taimiyah tidak dianggap sebagai bid'ah. Dengan demikian, jika ada Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi berarti bid'ah, maka menurut Syekh Ibnu Taimiyah ini salah. Ajaran ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Salam hormat dari kami untuk orang yang merasa menjadi wakil Nabi Muhammad SAW.